A Scandal in Bohemia Chapter 2, Terjemahan Indonesia. Selamat datang di audiobook Sherlock Holmes dalam bahasa Indonesia. Pada chapter 2 ini, kisah berlanjut dengan langkah-langkah cermat Holmes menelusuri jejak Irene Adler. Dengarkan setiap detail, termasuk dialog utuh tanpa pemotongan, karena setiap petunjuk kecil bisa mengubah arah penyelidikan. Siapkan diri Anda untuk suasana London yang tegang, cerdas, dan penuh kejutan. Tepat pukul 3, aku sudah berada di Baker Street, tetapi Holmes belum juga kembali. Nyonya rumah memberitahu bahwa ia meninggalkan rumah tak lama setelah pukul 8 pagi. Aku tetap duduk di dekat perapian dengan niat menunggunya. Berapa lama pun itu, sejak awal aku memang sudah sangat tertarik pada penyelidikannya. Memang, perkara ini tidak dikelilingi unsur kelam dan ganjil, seperti dua kejahatan lain yang pernah kucatat. Tetapi sifat kasusnya sendiri dan kedudukan tinggi kliennya memberinya corak yang khas. Lagi pula, terlepas dari perkara yang sedang ditangani sahabatku, ada sesuatu pada cara Holmes menguasai situasi, serta penalarannya yang tajam dan menghunjam, yang selalu menyenangkan bagiku untuk dipelajari. Aku senang mengikuti metodenya yang cepat dan halus ketika ia mengurai misteri yang tampak tak terpecahkan. Aku sudah sedemikian terbiasa melihat keberhasilannya yang nyaris tak pernah meleset, sampai-sampai kemungkinan ia gagal sama sekali tak terlintas di benakku. Hampir pukul 4 ketika pintu terbuka, seorang kusir berwajah mabuk, rambut acak-acakan, dengan cambang di pipi, muka kemerahan, dan pakaian compang-camping masuk ke dalam ruangan. Meski aku sudah sangat akrab dengan kemampuan Holmes dalam penyamaran, aku tetap harus menatapnya 3 kali sebelum yakin itu benar-benar dirinya. Ia mengangguk singkat, lalu menghilang ke kamar tidur. Kemudian, 5 menit sesudahnya, muncul kembali dalam setelan tweed yang rapi, seperti biasa. Tangan dimasukkan ke saku, kakinya diluruskan ke arah api, lalu ia tertawa terbahak-bahak selama beberapa menit. Sungguh luar biasa, serunya. Lalu tertawa lagi sampai tersedak, dan akhirnya terkulai tak berdaya di kursi. "Ada apa?" tanyaku. "Terlalu lucu. Kau tak akan pernah menebak bagaimana aku menghabiskan pagi ini, atau apa yang akhirnya kulakukan. Aku tak bisa membayangkan. Kurasa kau mengamati kebiasaan, dan mungkin juga rumah milik Miss Irene Adler tepat sekali. Tetapi, lanjutannya agak tak biasa. Akan kuceritakan. Pagi ini aku meninggalkan rumah sedikit lewat pukul 8 dengan penyamaran sebagai kusir yang sedang menganggur. Di antara para lelaki kuda itu, ada semacam persaudaraan yang luar biasa. Jadilah salah satu dari mereka, dan kau akan tahu hampir semuanya. Tak butuh lama aku menemukan Briony Lodge. Rumahnya manis, ada taman di belakang, tapi bagian depan menempel ke jalan, 2 lantai. Kuncinya model cap. Ruang duduk besar di sisi kanan ditata baik dengan jendela panjang hampir menyentuh lantai dan pengunci jendela khas Inggris yang konyol itu, yang bahkan anak kecil pun bisa membukanya. Di belakang rumah tak ada yang istimewa, kecuali jendela lorong yang bisa dijangkau dari atas rumah kereta. Aku mengelilingi bangunan itu dan memeriksanya dari segala sisi, tetapi tak menemukan hal lain yang menarik. Lalu aku berliha-liha di jalan dan, seperti dugaanku, ada kandang kuda di lorong sempit yang memanjang di sisi dinding taman. Aku membantu para oslor menggosok kuda mereka. Dan sebagai imbalannya, aku mendapat 2 pence, segelas bir campur, 2 isapan tembakau shag, serta informasi sebanyak yang kuinginkan tentang Miss Adler, belum lagi biografi setengah lusin orang lain di lingkungan itu yang sama sekali tak penting bagiku, tetapi terpaksa ku dengar. "Lalu bagaimana dengan Irene Adler?" tanyaku. "Oh, dia membuat semua lelaki di wilayah itu kehilangan akal. Menurut para lelaki di Serpentine News, dialah perempuan tercantik yang pernah memakai bonet di planet ini. Ia hidup tenang, bernyanyi di konser, keluar naik kereta tiap pukul 5 sore, dan pulang tepat pukul 7 untuk makan malam. Jarang keluar di waktu lain kecuali untuk bernyanyi. Pengunjung laki-lakinya cuma 1, tapi sangat sering datang. Namanya Mr. Godfrey Norton dari Inner Temple. Pria tampan, gelap, bergaya, datang setidaknya sekali sehari, sering 2 kali. Setelah mendengar semua itu, aku kembali mondar-mondir dekat Briony Lodge dan menimbang rencana. Godfrey Norton jelas faktor penting. Ia pengacara, itu terdengar gawat. Apa hubungan mereka?
Dan apa tujuan kunjungannya yang berulang? Apakah ia kliennya, temannya, atau kekasihnya? Kalau ia klien, mungkin foto itu sudah dipindahkan ke tangannya. Kalau ia kekasih, kecil kemungkinannya. Jawaban atas pertanyaan itu menentukan apakah aku harus tetap fokus pada Briony Lodge atau mengalihkan perhatian ke kamar-kamar pria itu di tempel. Titik yang rumit, dan itu memperluas medan penyelidikanku. Maaf kalau detailnya terlalu panjang, tapi kau perlu melihat kesulitanku agar paham situasinya. Aku mengikutimu dengan saksama, jawabku. Ketika masih menimbang semua itu, sebuah hansom berhenti di Briony Lodge dan seorang pria melompat turun. Pria itu sangat tampan, berkulit gelap, berhidung akuilin, berkumis jelas orang yang tadi kuceritakan. Ia tampak tergesa-gesa, berteriak agar kusir menunggu, lalu menyerobot masuk melewati pelayan perempuan yang membuka pintu dengan sikap orang yang sangat akrab dengan rumah itu. Ia berada di dalam rumah sekitar setengah jam. Dari jendela ruang duduk aku sempat melihatnya bolak-balik, berbicara penuh semangat sambil menggerakkan tangan. Perempuannya sendiri tak terlihat. Tak lama kemudian ia keluar, tampak lebih gelisah. Saat naik ke kereta, ia mengeluarkan jam emas, menatapnya sanggu-sungga, lalu berteriak, ngebut seperti setan. Pertama ke Grote dan Henky di Regent Street, lalu ke gereja St. Monica di Edgware Road. Setengah gini, kalau sampai dalam 20 menit, mereka melaju. Aku masih menimbang apakah perlu mengikutinya ketika dari lorong muncul sebuah landau kecil yang rapi. Kusirnya bahkan belum sempat merapikan jas kancing setengah terbuka. Dasi miring, tali-tali harness belum masuk semua. Belum sempat kereta berhenti, dia sudah melesat dari pintu depan ke dalam kereta. Aku cuma sempat melihat sekilas, tapi ia wanita yang luar biasa cantik wajah, yang bisa membuat pria rela mati. Ke gereja St. Monica, John, serunya. Dan setengah safran, kalau sampai dalam 20 menit. Ini terlalu bagus untuk dilewatkan, Watson. Aku sedang menimbang apakah berlari mengejar atau menumpang di belakang landaunya. Ketika sebuah kab lewat, kusirnya menatap 2 kali pada calon penumpang seburuk aku. Tapi aku sudah melompat masuk sebelum ia sempat menolak. Ke gereja St. Monica, kataku. Setengah safran kalau sampai dalam 20 menit. Saat itu pukul 11:35, sudah jelas ada sesuatu yang mendesak. Kusirku ngebut. Rasanya aku belum pernah melaju secepat itu. Tapi 2 kereta tadi tetap lebih dulu tiba. Saat aku tiba, hansom dan landau mereka, dengan kuda masih mengepul, sudah berhenti di depan pintu gereja. Kubayar kusir, lalu berlari masuk. Tidak ada siapa-siapa selain 2 orang yang kuikuti dan seorang rohaniwan berjubah putih yang tampak sedang berdebat dengan mereka. Ketiganya berdiri berkelompok di depan altar. Aku berjalan di lorong samping seperti penganggur biasa yang mampir ke gereja. Tiba-tiba, ketiganya berbalik ke arahku. Lalu Godfrey Norton berlari seken-ken-ken-ken-kennya menghampiriku. Syukurlah, teriaknya. Anda bisa, cepat, cepat. Ada apa? Tanyaku. Cepat kawan, cepat, tinggal 3 menit. Kalau tidak semuanya tak sah secara hukum. Aku nyaris diseret ke altar. Sebelum sempat sadar apa yang terjadi, aku sudah menggumamkan jawaban-jawaban yang dibisikkan ke telingaku, menyanggupi hal-hal yang tak ku mengerti, dan pada akhirnya ikut membantu proses pengikatan Irene Adler, spinster, dengan Godfrey Norton, bujangan, secara sah. Semua berlangsung dalam sekejap. Sesudah selesai, si pria berterima kasih di satu sisi, si wanita di sisi lain, sementara rohaniwan tersenyum lebar di depan kami. Sungguh posisi paling konyol yang pernah kualami seumur hidup, dan ingatan itulah yang membuatku tertawa tadi. Rupanya ada kekurangan berkas pada izin nikah mereka, dan rohaniwan menolak menikahkan tanpa saksi. Kemunculanku yang kebetulan menyelamatkan pengantin pria dari harus berlari keluar mencari saksi di jalan. Pengantin wanitanya memberiku 1 safran, dan uang itu akan kupasang di rantai jam sebagai kenang-kenangan. Perkembangan ini sangat tak terduga, kataku. Lalu apa? Rencanaku jadi terancam. Sepintas tampak mereka akan segera pergi bersama. Jadi aku harus bergerak cepat dan tegas. Tapi di pintu gereja mereka berpisah. Norton kembali ke tempel, sementara dia pulang ke rumahnya. Saat berpisah, ku dengar dia berkata, aku tetap berkendara di taman pukul 5. Seperti biasa, setelah itu tak ada lagi yang ku dengar. Mereka pergi ke arah berbeda.
dan aku pergi menyiapkan rencanaku sendiri. Rencananya apa? Daging sapi dingin dan segelas bir, jawab Holmes sambil membunyikan bel. Aku terlalu sibuk untuk memikirkan makan, dan malam ini aku akan lebih sibuk lagi. Omong-omong dokter, aku butuh bantuanmu. Dengan senang hati, kau keberatan melanggar hukum? Sedikit pun tidak. Keberatan mengambil risiko ditangkap kalau untuk tujuan baik? Tidak. Tujuannya sangat baik. Kalau begitu aku orangmu, aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Apa yang kau inginkan dariku? Setelah Mrs. Turner membawa nampan, akan kujelaskan. Holmes lalu menyantap hidangan sederhana yang disediakan nyonya rumah kami. Sambil berkata, aku harus menjelaskan sambil makan karena waktu kita sempit. Sekarang hampir jam 5, 2 jam lagi kita harus berada di lokasi. Miss Irene atau lebih tepatnya, Madame pulang berkendara pukul 7. Kita harus berada di Briony Lodge untuk menyambutnya. Lalu, itu serahkan padaku. Aku sudah mengatur apa yang akan terjadi. Hanya satu hal yang harus kau patuhi. Jangan ikut campur apapun yang terjadi. Mengerti? Aku harus netral, jangan melakukan apapun. Kemungkinan ada sedikit keributan. Jangan terlibat. Akhirnya aku akan dibawa masuk ke rumah itu. 4 atau 5 menit setelahnya, jendela ruang duduk akan terbuka. Kau harus berdiri dekat jendela itu. Ya, perhatikan aku, karena aku akan terlihat dari luar. Ya, saat kuangkat tangan seperti ini kau lemparkan benda yang akan kuberikan ini ke dalam ruangan sambil berteriak kebakaran. Paham? Sepenuhnya. Tidak ada yang menakutkan. Katanya, mengeluarkan gulungan panjang seperti cerutu dari sakunya. Ini roket asap tukang ledeng biasa, dipasang penutup di kedua ujung agar menyala sendiri. Tugasmu cuma itu. Begitu kau berteriak kebakaran, banyak orang akan ikut berteriak. Setelah itu kau berjalan ke ujung jalan, dan aku akan menyusul dalam 10 menit. Jelas, aku netral, berdiri dekat jendela, mengamati kau, lalu pada sinyal melempar benda ini, berteriak kebakaran, dan menunggumu di sudut jalan. Tepat, kau bisa mengandalkanku. Bagus sekali. Kurasa sudah waktunya aku menyiapkan peran baruku. Ia menghilang ke kamar tidur, dan beberapa menit kemudian kembali sebagai pendeta nonkonformis yang ramah dan sedikit lugu. Topi hitam lebar, celana longgar, dasi putih, senyum penuh simpati, dan sorot ingin tahu yang lembut semuanya sangat meyakinkan. Bukan sekadar kostum Holmes yang berubah. Ekspresi, sikap, bahkan jiwanya seolah berubah mengikuti peran. Dunia panggung kehilangan aktor hebat, sebagaimana sains kehilangan penalar tajam. Ketika ia memilih menjadi spesialis kejahatan, pukul 6:15 kami meninggalkan Baker Street dan 10 menit sebelum pukul 7 kami sudah berada di Serpentine Avenue. Senja telah turun, lampu-lampu mulai dinyalakan ketika kami berjalan mondar-mandir di depan Briony Lodge, menunggu penghuninya pulang. Rumah itu persis seperti yang dibayangkan dari uraian singkat Holmes. Tetapi lingkungannya ternyata tidak setenang dugaanku. Untuk jalan kecil di kawasan sunyi, tempat itu justru cukup ramai. Sekelompok pria berpakaian lusuh merokok dan tertawa di sudut. Tukang asah gunting dengan rodanya, 2 pengawal yang bercumbu rayu dengan pengasuh anak, dan beberapa pemuda berpakaian rapi yang hilir mudik dengan cerutu. Kau lihat, kata Holmes saat kami tetap mondar-mandir. Pernikahan ini justru menyederhanakan keadaan. Foto itu sekarang jadi senjata bermata dua. Besar kemungkinan ia sama tak ingin foto itu dilihat Mr. Godfrey Norton, sebagaimana klien kita tak ingin foto itu terlihat putrinya. Pertanyaannya sekarang, di mana foto itu disembunyikan? Di mana? Ya, sangat kecil kemungkinan dia membawanya kemana-mana. Ukurannya cabinet size. Terlalu besar untuk disembunyikan, mudah di pakaian perempuan. Ia tahu raja mampu menyuruh orang menghadang dan menggeledahnya. Upaya semacam itu bahkan sudah 2 kali dilakukan. Jadi, kita anggap dia tidak membawanya. Kalau begitu, di mana? Di bankirnya atau pengacaranya? Ada 2 kemungkinan. Tapi, menurutku, bukan keduanya. Perempuan pada dasarnya suka merahasiakan sesuatu dengan tangan mereka sendiri. Mengapa harus menitipkannya pada orang lain? Dia bisa mempercayai penjagaannya sendiri. Tetapi ia tak bisa memastikan tekanan tidak langsung atau tekanan politik yang mungkin digunakan orang lain untuk memaksa urusan ini. Lagi pula, ingat,
Ia sudah memutuskan akan menggunakan foto itu dalam beberapa hari. Berarti benda itu harus berada di tempat yang bisa segera dijangkaunya. Jadi, foto itu harus ada di rumahnya sendiri. Tapi, rumahnya sudah 2 kali dibobol, bukan? Ah, omong kosong. Mereka tidak tahu cara mencari. Kalau begitu, bagaimana caramu mencari? Aku tidak akan mencari. Lalu, akan kubuat dia sendiri yang menunjukkannya. Dia pasti menolak. Dia tidak akan bisa menolak. Holmes baru saja menyelesaikan kalimat itu ketika terdengar gemuruh roda kereta. Itu keretanya. Katanya, sekarang jalankan instruksiku. Tepat seperti yang kubilang, cahaya lampu sisi kereta berbelok memasuki avenue. Sebuah landau kecil yang rapi berhenti tepat di depan Bryony Lodge. Begitu berhenti, salah seorang penganggur di sudut berlari membuka pintu demi berharap upah receh, tetapi didorong oleh penganggur lain yang punya niat sama. Pertengkaran meletus, diperparah 2 pengawal yang memihak salah satu kubu, serta si tukang asah gunting yang membela kubu lain. Satu pukulan melayang, dan dalam sekejap perempuan yang baru turun dari kereta itu menjadi pusat kerumunan. Lelaki yang memukul liar dengan kepalan tangan dan tongkat. Holmes menerjang kerumunan untuk melindunginya. Namun tepat saat ia mencapainya, ia berteriak dan terjatuh ke tanah. Darah mengalir deras di wajahnya. Begitu ia jatuh, para pengawal lari ke satu arah, para penganggur ke arah lain, sedangkan sejumlah orang berpakaian lebih baik yang semula menonton, tanpa ikut campur mengerubungi si wanita untuk membantu dan menolong pria yang terluka. Irene Adler masih, akan kusebut begitu, sudah berlari naik ke tangga rumah. Tapi ia berhenti di puncak tangga dengan siluet anggun terbingkai cahaya aula. Menoleh ke jalan. Apakah pria malang itu terluka parah? Tanyanya. Dia mati, teriak beberapa suara. Belum, masih hidup, sahut suara lain. Tapi dia akan mati sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Dia pria pemberani, kata seorang wanita. Tas dan jam sinyonya sudah dirampas kalau dia tidak menolong. Tadi itu kawanan preman. Kasar sekali. Ah, lihat, dia bernapas sekarang. Dia tak bisa dibiarkan di jalan. Boleh kami bawa masuk, Nyonya? Tentu saja. Bawa dia ke ruang duduk. Di sana ada sofa yang nyaman. Lewat sini. Silakan. Dengan khidmat, Holmes dibawa masuk ke Bryony Lodge dan dibaringkan di ruang utama. Sementara aku tetap mengamati dari posku di dekat jendela. Lampu-lampu sudah dinyalakan, tetapi tirai belum ditutup, sehingga aku bisa melihat Holmes terbaring di sofa. Entah saat itu ia sempat merasa bersalah atau tidak atas peran yang dimainkannya. Tetapi aku tahu satu hal, sepanjang hidupku, belum pernah aku merasa lebih malu daripada ketika melihat perempuan cantik yang sedang kami tipu itu, dan keramahan tulusnya merawat pria yang disangka terluka. Meski begitu, akan menjadi pengkhianatan paling hitam kepada Holmes bila aku mundur dari peran yang telah dipercayakannya padaku. Aku mengeraskan hati dan mengeluarkan roket asap dari balik mantelku. Lagi pula, pikirku, kami tidak melukainya, kami hanya mencegahnya melukai orang lain. Holmes duduk di sofa dan memberi isyarat seperti orang yang butuh udara. Seorang pelayan perempuan bergegas membuka jendela. Pada saat yang sama, kulihat Holmes mengangkat tangannya. Sesuai sinyal, aku melempar roket ke dalam ruangan sambil berteriak, "Kebakaran!" Belum habis suaraku, seluruh kerumunan penonton yang berpakaian rapi maupun lusuh, para pria terhormat, Oslor, hingga pelayan perempuan ikut menjerit, "Kebakaran!" Asap tebal menggulung keluar dari ruang itu melalui jendela terbuka. Aku sempat melihat orang-orang berlarian dan sesaat kemudian terdengar suara Holmes dari dalam yang menenangkan mereka bahwa itu cuma alarm palsu. Menyelinap melewati kerumunan yang ribut, aku berjalan ke sudut jalan. Dan 10 menit kemudian merasa lega ketika lengan sahabatku menyambar lenganku. Kami segera menjauh dari pusat kehebohan. Ia berjalan cepat dalam diam selama beberapa menit, sampai kami berbelok ke salah satu jalan tenang menuju Edgware Road. "Kau melakukannya dengan sangat baik, dokter," katanya. "Tak bisa lebih bagus lagi. Semua beres. Kau sudah mendapatkan fotonya?" Tanyaku. "Aku tahu di mana itu disimpan." "Bagaimana kau tahu?" "Dia sendiri yang menunjukkannya." Seperti sudah kubilang, aku masih belum paham, tak perlu dibuat misterius, kata Holmes sambil tertawa. Sangat sederhana, kau tentu melihat bahwa semua orang di jalan itu kaki tanganku.
Mereka semua sudah kupekerjakan untuk malam ini. Aku menduganya. Saat keributan pecah, aku sudah menaruh cat merah basah di telapak tangan. Aku maju, lalu jatuh, menutup wajah dengan tangan, dan jadilah aku korban berdarah. Trik lama, itu juga bisa kupahami. Lalu mereka membawaku masuk. Dia pasti membawaku masuk apalagi pilihannya. Dan tepat ke ruang duduknya, ruangan yang sejak awal kucurigai, antara ruang itu dan kamar tidurnya. Aku harus tahu yang mana. Mereka membaringkanku di sofa. Aku minta udara. Mereka terpaksa membuka jendela. Disitulah peluangmu datang. Bagaimana itu membantumu? Sangat penting. Saat perempuan mengira rumahnya terbakar, nalurinya langsung menuju benda yang paling ia hargai. Dorongan itu nyaris tak tertahan, dan aku sudah beberapa kali memanfaatkannya. Dalam skandal pertukaran Darlington itu berguna bagiku. Begitu juga dalam perkara Arnsworth Castle. Perempuan yang sudah menikah akan meraih bayinya. Yang belum menikah akan meraih kotak perhiasannya. Nah, jelas bagiku bahwa perempuan kita malam ini tak punya benda di rumah yang lebih berharga daripada yang sedang kita cari. Dia pasti buru-buru mengamankannya. Alarm kebakaran kita sukses sempurna. Asap dan teriakan itu cukup mengguncang saraf. Sekuat baja, dia bereaksi persis seperti yang kuharapkan. Foto itu disimpan di ceruk di balik panel geser, tepat di atas tali bel sebelah kanan. Dia melesat ke sana seketika. Aku sempat melihatnya saat ia menarik foto itu setengah keluar. Begitu aku berteriak bahwa itu alarm palsu, dia mengembalikannya, menoleh ke roket asap, lalu lari keluar ruangan. Sejak itu aku tak melihatnya lagi. Aku bangkit, meminta maaf, dan keluar dari rumah. Sempat kupikir mengambil foto itu saat itu juga, tetapi kusirnya sudah masuk dan mengawasi gerakku ketat, jadi lebih aman menunggu. Sedikit terburu-buru bisa merusak semuanya. Dan sekarang, tanyaku, pencarian kita praktis selesai. Besok aku akan datang bersama Raja. Dan denganmu juga, kalau kau mau ikut, kita akan dipersilakan menunggu di ruang duduk. Namun kemungkinan besar, saat dia datang, yang tak akan ditemukannya adalah kita, dan foto itu akan menjadi kepuasan tersendiri bagi Yang Mulia untuk mendapatkan kembali foto itu dengan tangannya sendiri. Kapan kau akan datang? Pukul 8 pagi. Dia belum bangun, jadi lapangan kita bersih. Lagi pula, kita harus cepat, karena pernikahan ini bisa berarti perubahan total dalam hidup dan kebiasaannya. Aku harus segera mengirim telegram ke Raja. Kami sudah tiba di Baker Street dan berhenti di depan pintu. Holmes sedang merogoh saku, mencari kunci, ketika seseorang yang lewat berkata, "Selamat malam, Tuan Sherlock Holmes." Saat itu, ada beberapa orang di trotoar. Tetapi sapaan itu tampaknya datang dari seorang pemuda ramping berjaket ulster yang berjalan turgese-jesa melewati kami. "Aku pernah mendengar suara itu," kata Holmes sambil menatap jalan remang-remang. Sekarang, aku jadi bertanya-tanya, siapa gerangan dia tadi?